Pengertian dan hierarki sistem bilangan. Menurut Prof. Dr. Sukirman, MPD, pada tahun 2006, dalam pengantar teori bilangan, sistem bilangan adalah himpunan lambang angka yang dilengkapi sifat serta aturan operasi aritmatika yang konsisten. Sistem ini tersusun secara hierarkis, dimulai dari bilangan asli, cacah, bulat, hingga bilangan real sebagai landasan berpikir sistematis. Dalam hierarki sistem bilangan terdapat beberapa jenis bilangan yang tersusun secara bertahap. Sistem bilangan yang paling sederhana dan menjadi dasar bagi sistem bilangan lainnya adalah bilangan asli. Dan sini ada ilustrasi gambarnya. Dalam matematika sendiri, pengertian sistem bilangan adalah cara mengklasifikasikan bilangan beserta sifat dan operasinya. Setiap jenis bilangan memiliki sifat unik dan saling berhubung membentuk hierarki. Himpunan bilangan kompleks. Bilangan kompleks adalah kombinasi antara bilangan real dan bilangan imajiner yang dinyatakan dalam bentuk A plus BI, di mana A dan B adalah bilangan real dan I merupakan bilangan imajiner dengan nilai I pangkat 2 sama dengan minus 1. Dalam notasi ini A disebut bagian real dan B adalah bagian imajiner. Di sini ada contohnya dalam ke dunia nyata, ada sinyal HP dan sinyal GPS, semua ini saling terhubung, seperti itu. Dan slide berikutnya akan dilanjutkan oleh Krisna. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Andi atas pembukaannya. Selanjutnya, saya Krisna Wibowo akan melanjutkan materi dari Mas Andri dengan bilangan kompleks. Bilangan kompleks sendiri diturunkan menjadi kebilangan imajiner dan bilangan real. Bilangan imajiner ini dinotasikan dengan huruf I. Bilangan imajiner adalah bilangan yang bukan bilangan real. Bilangan ini merupakan hasil perkalian antara bilangan real dengan satuan imajiner atau huruf I, di mana I sama dengan akar kuadrat minus 1. Jika dikuadratkan, satuan imajiner ini akan bernilai negatif, yaitu I kuadrat sama dengan minus 1. Bilangan imajiner sendiri diimplementasikan ke kehidupan nyata digunakan pada instalasi listrik dan perancangan sistem komunikasi. Selanjutnya, bilangan real yang dinotasikan dengan huruf R. Bilangan real atau bilangan nyata adalah semua bilangan yang bisa kita temukan dan gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengukur sesuatu. Semua bilangan yang dapat ditempatkan pada garis bilangan. Bilangan ini mencakup bilangan bulat seperti 1, 2, dan 3, bilangan 0, bilangan negatif seperti minus 5, pecahan seperti setengah, 1/2, hingga bahkan desimal seperti 0,75. Pada implementasi dalam kehidupan nyata, bilangan real digunakan untuk mengukur sebuah tinggi badan dan jarak antar rumah ke kampus. Bahkan di sini ada contoh garis bilangan real, yaitu dari minus 2, minus 1, 0, 1, dan 2. Selanjutnya, sifat-sifat bilangan real. Bilangan real memiliki sifat-sifat yang digunakan dalam hampir seluruh operasi matematika. Pada sifat-sifat bilangan real ini terbagi menjadi 3, yaitu sifat komunikatif. Dalam penjumlahan, A tambah B sama dengan B tambah A. Dalam perkalian, A kali B sama dengan B kali A. Pada selanjutnya, sifat asosiatif. Penjumlahan dalam kurung A tambah B tambah tutup kurung tambah C sama dengan A tambah B dalam kurung B tambah C tutup kurung. Terakhir, sifat distributif. A dikalikan B tambah C sama dengan AB tambah AC. Sekian sifat-sifat dari bilangan real. Selanjutnya saya akan berikan kepada Mas Arya Prabangsa Suhara. Saya persilakan. Terima kasih atas penjelasannya Mas Krisna Wibowo. Perkenalkan, nama saya Arya Prabangsa Suhara. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik dan implementasi bilangan irasional. Bilangan irasional merepresentasikan nilai real yang secara matematis tidak dapat diekspresikan sebagai rasio pecahan sederhana. Karakteristik fundamental dari sistem bilangan ini adalah memiliki ekspansi desimal yang tak berhingga infinite dan murni non-periodik, tidak memiliki pola pengulangan. Eksistensi nilai irasional sangat krusial dalam perhitungan geometri ruang dan kalkulasi analitik kompleks yang menuntut tingkat hampiran aproksimasi secara presisi. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dituliskan dalam bentuk P per Q. Selanjutnya, representasi bilangan rasional Q.
Struktur matematis rasio P per Q bilangan rasional merupakan sistem bilangan yang diformulasikan ke dalam bentuk rasio pecahan P per Q, di mana P dan Q adalah bilangan bulat dengan syarat tidak boleh sama dengan 0. Struktur fundamental ini memfasilitasi perhitungan nilai desimal yang sifatnya terbatas, terminating, dan terukur. Aplikasi pengukuran presisi dalam implementasi praktis di dunia nyata, bilangan rasional sangat krusial untuk memodelkan besaran persentase atau metrik fisik yang membutuhkan tingkat presisi tinggi. Implementasi dalam dunia nyata yaitu 50% atau 0,5 atau dalam timbangan berat badan 60,5. Selanjutnya, rumus dan contoh bilangan rasional. Seorang penjual jus menggunakan 1,25 liter air dan 3/4 liter sirup untuk membuat minuman. Berapa liter total cairan yang digunakan? Dalam pembahasan, ubah bilangan desimal ke pecahan terlebih dahulu. 1,25 sama dengan 125 per 100 sama dengan 5/4. Jumlahkan kedua bilangan rasional tersebut. 5/4 tambah 3/4 sama dengan 8/4 sama dengan 2. Total cairan yang digunakan adalah 2 liter. Maka penjumlahan 2 termasuk ke dalam bilangan rasional. Pada rumus, Q adalah himpunan yang anggotanya berbentuk P per Q, di mana P dan Q adalah elemen dari bilangan bulat dan Q tidak sama dengan 0. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Malika Syahidinasya. Padanya saya persilakan. Terima kasih Mas Arya. Izin teman-teman, saya ingin menjelaskan tentang implementasi bilangan pecahan dalam realitas. Bilangan pecahan berfungsi sebagai representasi matematis bagi entitas yang bersifat tidak utuh. Sistem ini memodelkan proses pembagian satuan kesatuan menjadi beberapa bagian yang lebih kecil melalui operasi pembagian dan presisi. Implementasi ini memungkinkan kuantifikasi yang akurat terhadap bagian-bagian parsial dari suatu objek, baik dalam aplikasi sains maupun aktivitas fungsional sehari-hari. Bilangan pecahan adalah bilangan yang menyatakan sebagian dari suatu keseluruhan dan ditulis dalam bentuk A per B dengan syarat B tidak sama dengan 0. Berikut contoh implementasi bilangan pecahan dalam realitas. Yang pertama ada potongan 1/2 semangka. Yang kedua, potongan 1/2 pizza. Untuk slide selanjutnya ada bilangan bulat atau Z, mencakup bilangan positif, 0 dan negatif. Z sama dengan kurung kerawal awal, titik-titik, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, titik-titik, kurung kerawal akhir. Bilangan bulat adalah angka utuh tanpa pecahan yang digunakan untuk menyatakan kondisi nyata sehari-hari. Penerapannya mencakup bilangan positif seperti juara 1 untuk menunjukkan posisi di atas 0, angka netral seperti suhu 0 Celcius sebagai titik pusat pembatas, dan bilangan negatif seperti saldo minus untuk menggambarkan kondisi kekurangan atau nilai di bawah 0. Yang berikutnya ada bilangan asli. Bilangan asli atau bilangan nyata adalah semua bilangan yang bisa kita temukan dan gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengukur sesuatu. Bilangan asli N sama dengan kurung kerawal awal, 1, 2, 3, 4, titik-titik, kurung kerawal tutup. Bilangan ini digunakan untuk menghitung jumlah objek fisik yang pasti ada, dimulai dari angka 1. Berikut contoh bilangan asli. Yang pertama ada menghitung jumlah mobil yang ada di parkiran. Yang kedua, menghitung jumlah anggota keluarga. Untuk slide berikutnya, saya serahkan kepada Mas Rifki. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Di mana di sini saya akan menjelaskan tentang bilangan cacat. Bilangan asli yang ditambahkan angka 0. Seperti contohnya W sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sistem bilangan ini sangat penting karena memperkenalkan angka 0. Angka 0 di sini bukan sekedar angka biasa, melainkan sebuah lambang untuk menunjukkan ketidakadaan atau seperti stok barang yang kosong atau sebagai titik awal dari sebuah perhitungan, seperti papan skor sebelum pertandingan dimulai. Contohnya seperti gambar ini. Di sini terdapat papan skor, di mana terdapat angka-angkanya. Nah, di sini termasuk bilangan cacat. Yang kedua yaitu stok barang yang kosong. Di sini juga termasuk dalam bilangan cacat. Selanjutnya yaitu kesimpulan.
Sistem bilangan sebagai fondasi kalkulus. Sistem bilangan merupakan fondasi utama dan dasar fundamental dalam seluruh analisis matematis di dalam kalkulus. Pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan konsep interval serta pertidaksamaan memiliki peran yang sangat penting dalam menggambarkan daerah asal atau domain, suatu fungsi serta memetakan solusi dari sebuah persamaan secara akurat. Di sini seperti contohnya yaitu kemampuan berpikir logis dan analitis. Yang kedua yaitu konektivitas teori ke sains dan teknologi, yang dimana kemampuan berpikir logis dan analitis ini terdapat 50% dan konektivitas teori ke sains dan teknologi itu 90%. Selanjutnya yaitu saran dan rekomendasi pengembangan pemahaman matematis. Untuk mencapai penguasaan materi yang optimal, proses pembelajaran tidak boleh hanya berfokus pada hafalan aturan teknis semata. Yang dimana ini dibutuhkan integrasi antara nalar kritis dan pemahaman makna konseptual agar mahasiswa mampu menghubungkan teori sistem bilangan dengan implementasi nyata di dunia sains dan teknologi. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas rekan-rekan semua yang sudah menyimak. Mohon maaf atas kesalahan, kekhilafan, ataupun kata-kata yang salah dalam presentasi ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.